Selamat sore, Pak. Perkenalkan kami dari Peer 21 ingin mempresentasikan mengenai tugas praktikum yaitu T05 mengenai recursion and function. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Preti Maria Purba dengan NIM 12S23042 dengan rekan saya. Saya sendiri bernama Grace Theodora dengan NIM 12S23043. Nah, langsung saja untuk praktikumnya itu mengenai mengurutkan nilai terbesar dengan nilai terkecil yaitu ascending dengan descending. Langsung ke program untuk di flowchart yaitu di logaritmnya. Untuk pertama kan Pak mengenai soalnya itu kita disuruh masukin 15 angka. Berarti di sini array-nya kita buat 15 Pak, tapi dalam bentuk integer karena nanti bakal dihitung juga. Di sini kami buat variabel untuk angkanya kami buat list Pak karena mungkin alasan tertentu karena biar bisa disusun gitu list 1, 2, 3 atau semacamnya. Nah, untuk yang kedua itu em, ada untuk yang kedua itu pasti kita kan butuh eh kita akan inisialisasi huruf i sebagai integer untuk kebutuhan itu aja iya aja loh. Untuk kebutuhan dari for-nya. Oke. Nah, oke, sekarang kita ambil for. Nah, di dalam for ini kan ini ada 5 iya pas. Nah, di dalam for ini kan Pak ada 15 katanya yang mau dimasukin angkanya. Jadi kami mulai i-nya itu sama dengan 0, start value-nya 0, terus end value-nya 14. Karena 0 itu dihitung sebagai 1. Nah, untuk di next-nya kami ambil output. Ini output ini sebenarnya Pak belum enggak ketentuan, tapi kami buat ini sebagai tambahan. Jadi di output ini kami buat masukkan angka ini sebagai output supaya si usernya bisa masukin bisa input dari angka-angka yang mau dimasukin. Nah, ih, dari variabelnya dulu dari nol. Jadi nanti ini maksudnya itu Pak, supaya si usernya itu masukin angkanya mulai dari nol. Mulai dari uh, inputan yang pertama atau inputan nol gitu Pak. Karena kan kita mulai dari nol. Jadi selanjutnya barulah siap nanti si outputnya ini keluar. Si usernya ini masukin input. Input dari angkanya. This. Nah, nanti setelah di end-nya itu. Nah, mungkin. Nah, nanti setelah di sini Pak sebelumnya saya akan jelasin dan teman saya juga yang akan mengetik Pak supaya teratur. Nah, selanjutnya kita bakal butuh hasilnya Pak. Tapi untuk di hasilnya nanti kan kita butuh di sini kan kita disuruh milih bukan milih sih Pak, lebih mengarah kita disuruh untuk nyusun angka nih. Dia mulai dari terbesar atau dari mulai terkecil. Jadi nanti di output yang kedua ini kan setelah disusun di input lah semua angka-angkanya oleh user. Jadi nanti si program ini si programnya si logarithm ini akan nampilin si user ini pilih apa sih? Pilih ascending atau descending. Jadi kita pilih output, Pak. Kita declare pilih ya pertama kita string hasil dulu, Pak. Ya, setelah itu kita output yang saya bilang tadi, Pak, supaya si usernya ini pilih ascending atau descending. Ya, descending. Hmm. Nah, setelah udah keluar outputnya, si user akan pilih. Jadi dia harus input apa. Jadi kita buat input hasil. Karena tadi udah di declare si hasil sebagai string, makanya kita input sekarang hasilnya. Udah.
Setelah itu, di sini Pak nanti, eee setelah oh, oh ya, selanjutnya kita ambil kondisi if di input hasil. Nah, nanti kan Pak si usernya ini pilih pilih apa ya, pilih misalnya pilih di descending atau pilih si increasing. Ya, ascending atau descending. Misalnya si user ini pilih untuk milih descending. Jadi ada dua kemungkinan yang betul. Misalnya kalau misalnya si descending ini, misalnya dia nggak milih descending, otomatis dia milih kita kita ke false-nya Pak. Di false-nya itu berarti kita ambil ascending. Nah, untuk yang di true-nya itu kita declare lagi beberapa variabel yang bakalan kita masukin ke loop for. Nanti di dalam loop for itu kita masukin lagi loop kedua dari loop for-nya itu. Jadi di dalam loop itu ada loop lagi, Pak. Terus integer. Di dalam integer ini kami buat Pak integer b 1 i l sama temp. B i belum ke integer. Hah? Iya, kayaknya. Nah, itu kan Pak ditambahi untuk variabelnya sudah diinput integer b, i, dan tem ya Pak. Nah, kemudian kita membuat loopingan yaitu for, yaitu di mana b-nya itu kita asumsikan dengan start value-nya itu 0 sampai dengan 13. Nah, artinya 0 sampai 13 itu kan ada 14 variabel ya, Pak. Nah, itu akan dibandingkan dengan satu variabel yang sudah kita input dari awal, Pak. Nah, kemudian untuk di next-nya, Pak, kita membuat loopingan for juga. Itu I sama dengan B tambah 1. Ya, ya, eh, ya. B, ta- Oh, sama dengan B tambah B tambah 1 dengan n value 14, Pak. Kemudian untuk di next dari si loopingan CL-nya kita masukkan list di mana nilai dari list B-nya itu lebih besar daripada list CL. Artinya angka Oke, bentar. Sebelumnya Pak, yang pertama kan B0 tambah 13 itu Pak. Sebelumnya Pak, kan tadi ada, tunggu, tunggu. Sebelumnya itu kan Pak ada B sama dengan 0 tambah 13 itu ini kan kita mulai dari 0 Pak. 13. Ini kan udah misalnya udah dibandingin ini kan ada 14 bilangnya ada 14 kali dia Pak yang diapakan gitu. Terus nanti untuk yang pertama itu kan 0. Jadi untuk yang 0 ini kita bakal bandingin sama angka yang berada di inputan yang kedua gitu Pak. Jadi makanya kami buat inisialisasinya lagi. Kalau misalnya B tambah satu itu misalnya kan yang satu ini. Cuman kami buat yang B tambah satu ini kami inisialisasi dengan L. Makanya balik lagi dia ke 14 ini Pak. Makanya dari pokoknya dia dari 14 ke 14 lagi dia Pak. Eh ending value-nya. Nah, selanjutnya kalau misalnya itu udah terpenuhi, maka untuk yang next-nya itu kita buat lagi kondisi kondisi if. Di mana yang list B-nya itu Pak, yang dari B 0-nya itu lebih besar dari list L. Iya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu misalnya Pak gini, untuk kondisi yang pertama itu angkanya itu 4 dan kondisi yang kedua angkanya itu eh 2. Jadi otomatis Pak, ini kan list B lebih besar dari list I. Otomatis yang 4-nya ini berada di paling depan lagi Pak, yang duanya itu dihapuskan. Jadi misalnya kalau misalnya perlu lagi, jadi kalau misalnya udah siap itu Pak, kita ulangi lagi. Misalnya B tambah 2-nya ini Pak, berarti misalnya
inputan yang ketiga inputan yang kedua itu, yang kedua yang gimana ya, yang dari 0, 1, 2 berarti yang berada di ray-nya yang kedua itu misalnya 7. Jadi kita banding lagi 4 sama 7, Pak. Jadi yang untuk true-nya itu yang pertama itu kita buat si temperatur ini ya, ya temporary. Nah, Pak. Assign. Ya, assign. Hippo, Pak. Assign. Nah, untuk yang assign-nya itu kan ada temporary di list B. Jadi semua yang ada di list B itu dimasukin ke dalam apanya nih ya? Temporary. Iya, temporary itu. Terus selanjutnya kita inisialisasi lagi bahwa list B itu sama dengan list I. Jadi misalnya gimana ya? Semua yang udah misalnya kita udah input, berarti inputan yang dari list B ini list B ini udah masuk juga ke list ini udah masuk juga ke dalam inputan list B gitu. Selanjutnya sama yang seperti yang di atas, list B-nya itu juga diapakan oleh temporary. List B. Kayaknya ini salah loh. Bukan list B, deng. List B, list L, list L, list L. Tadi kan udah ada list B, berarti maaf Pak, ada list L. Nah, selanjutnya Pak, kan ini berada di kondisi descending atau yang mulai dari besar sampai yang kecil. Sekarang kita ngambil kondisi yang dari kecil sampai besar, di false. Nggak boleh. Situ. Nah, di sini sama seperti langkah awal, ini kita buat lagi inisialisasi untuk kebutuhan for. Kita buat A, J, dan temporary. Nah, selanjutnya kita kita pilih for, Pak. Loop for. A-nya itu sebagai variabel dan start value-nya itu 0. L value-nya itu 14. 13, sorry, sorry, sorry. 13, mulai dari 0 tadi. Nah, terus kita buat lagi looping di dalamnya, Pak. For. Nah, di for ini kita buat lagi J sama dengan A tambah 1. Inputan selanjutnya. Yang palingnya 14. Oke. Maka kita buat lagi conditional if di looping for yang selanjutnya. Eh, di sini kan ini kondisinya Pak. Sebelumnya saya jelasin dulu. Kan ini kondisinya Pak. Ascending. Nah, pada kondisi false dari hasil sama dengan tadi kan di awal kan kita membuat bahwa si if-nya itu adalah hasil sama dengan descending, Pak. Nah, untuk true-nya berarti hasilnya itu harus descending, sedangkan untuk false-nya itu hasilnya kita membuat programnya itu adalah ascending kan, Pak. Nah, untuk itu pada di loopingan descending-nya itu di mana L sama dengan B tambah 1 itu 14 itu loopingan di branchingnya itu listnya si B itu lebih besar daripada list L, Pak. Nah, kalau di sini berarti si ascending-nya eh Kalau berarti dia list A lebih kecil dari list J. Kemudian untuk di kondisi true-nya sama seperti untuk di hasil di true-nya si di scanning Pak, di mana variabelnya yang berbeda tetapi nah, di sini kita menginisiasi bahwa si tem itu sama dengan si list A eh list A
Kemudian kita menginisiasi bahwa si list A itu sama dengan list J. Kemudian yang terakhir itu kita menginisiasi bahwa list J sama dengan si temp. Nah, setelah semua dari conditional descending dan ascending ini selesai Pak, baru kita keluarkan outputnya. Outputnya ini kayak mulai dari output array 0 sampai array 14. Buat contohnya dulu. Outputnya list 0 dan dan karena ini pakai koma jadi kalian buat lagi komanya Pak. Dan list Oh, paling 2 1 array 1. ya. Ya. Sampai tulis 14. Dan di awalnya oh ya. Coba kita run. Hmm. ACM. Lihat buah-buah. Oh iya. Itu kabar imak nih. Teman salah teman. Bagaimana? Satu. Tunggu tadi ada dikasih apa itunya angkanya. Jadi di sini disuruh kalau disuruh input yang pertama 15 62 15 Kak. 15 62 24 19 20 0 35 36 21 2 19 66 9 46 93. Sekarang kita pilih misalnya descending. Apa yang salah? Maaf, ada kesalahan. Ya, oke, oke. Udah besar. Apa yang salah? Ini masih ada list Iva buat nih. Oh iya. Ivo, Ulang. apa ulangnya lah? Maaf, Grace. Enggak apa-apa. Dah. Iya enggak ya? Enggak. 15 62 24 20 0 35 36 21 2 19 66 9
46 93 Rescending please. Tara. Masih salah, di scanning kan dari yang besar ke kecil. Di scanning kan dari yang besar ke kecil, ini kok masih salah. Terbalik. Mungkin ya. Kecil kecil nggak kau buat? Descending dari yang Asli. Tuh. Itu lebih besar betul. Coba mikir ya. Kira-kira. Betul. Enggak, ya, masa ada yang salah berarti. Ini. Hmm. bentar ya, Pak. Oh, itu program itu. Itu ada yang salah. Coba dulu. Sounding gitu ya. Coba. Descending. Descending adalah Descending itu kan. menurun kan. Kok ada sedikit kirim salah program. Ada yang tipu. Tengok dulu. Scanning menurun kan? Heeh. Enggak, maksudnya program kita sama, Cok. List kan sama dengan list C. List C sama dengan list A sama list C. Itu sama satu tuh 14. List. List ada typo. Enggak lama sih deh. Tuh, langsung nggak sama kan itu. Tapi betul di scanning ya, di scan. As Ascanding. Ascanding. Setelah aku scanning. Scanning. Ascanding. Itu coba beda. Tadi kan benar program. Scanning. Cuma scanning. Scanning itu benar. Terbalik. Ascending. Ya, di sini terbalik. Terbalik. Terbalik kan? Oh, berarti terbalik. Berarti salah itu. Berarti yang lebih kecil besar. Berarti di tandanya salah ya. Ding. Lebih kecil. Lebih besar. Yuk, saya sesuaikan aja dulu. Juga apa? Sesuai benar. Berapa? Yang pertama itu 15, 62. 62. 62. 24. 19. 20. 0. 35. 36. 21. 2. 19. 66. 9. 46. 93. Berapa? 93. Di scanning.
So this is Hmm, what Berarti betul. we all Betul, berarti kurang lebih seperti itu yang kami kerjakan, Pak. Untuk validasi benar apa enggaknya kami belum tahu. Jadi sekian dari presentasi kami mengenai researching, recursion recursion. and sekian presentasi kami, presentasi apa yang mengenai mengenai apa yang kami kerjakan untuk materi recursion and function. Jika ada kesalahan, mohon diberikan saran dan kritik. Sekian dari presentasi kami. Selamat sore, Pak. Sore, sore, sore. Luar biasa. Del, del, del. Iya.